Sarah duduk sendirian di meja belajarnya, di sebuah kamar kos kecil yang suram di tengah kota besar. Di luar, hujan turun deras, menambah kesan murung di wajahnya yang pucat. Jari-jarinya bergerak perlahan di atas tumpukan buku yang ada di depannya, tapi matanya kosong. Pikiran Sarah terombang-ambing, antara ketegangan ujian yang menanti, dan beban hidup yang makin terasa berat. Ia adalah mahasiswi tahun ketiga di universitas ternama, dikenal cerdas dan berprestasi. Namun, di balik semua itu, Sarah punya satu rahasia yang jarang sekali terlihat oleh orang lain, hidupnya sangat jauh dari kata mudah. Sarah lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ayahnya meninggal ketika Sarah masih kecil, meninggalkan ibu Sarah yang bekerja keras sebagai buruh cuci untuk menghidupi mereka berdua. Sejak kecil, Sarah sudah diajarkan oleh ibunya bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. Ibunya selalu berkata, "Jangan pernah menyerah. Dengan pendidikan, kamu bisa mengubah hidup kita." Kata-kata itu membekas dalam diri Sarah. Namun, meskipun Sarah berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di kota besar, kenyataannya tak semudah itu. Di tengah gemerlapnya kota, Sarah merasa terasing. Biaya hidup yang tinggi, ditambah dengan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berhenti, mulai menjadi masalah. Di satu sisi, dia harus fokus pada studi dan menjaga prestasinya, tapi di sisi lain, hidupnya yang serba kekurangan membuatnya terjepit. Ibunya yang kini tinggal sendirian di kampung, sering sakit-sakitan. Untuk itu, Sarah harus mengirimkan uang setiap bulan. Namun, penghasilan dari pekerjaan paruh waktu di kantin kampus hanya cukup untuk makan dan biaya kos. Hutang mulai menumpuk, dan beban itu semakin berat di pundaknya. Saat itu, Sarah merasa hidupnya seperti berputar di tempat. Ia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tak pernah cukup. Terkadang, rasa cemas yang menyesak di dadanya membuatnya kesulitan tidur di malam hari. Pikiran-pikiran tentang masa depan yang tidak pasti mengganggunya setiap saat. "Apakah aku bisa bertahan?" tanya Sarah dalam hati, ketika merenung di meja belajarnya yang berantakan. Hujan yang turun deras akan menggambarkan suasana hati Sarah. Ia menatap jendela kecil di kamarnya, melihat jalanan yang basah, dan perasaan hampa mulai menguasai dirinya. Namun, entah kenapa, meskipun semua tampak gelap dan suram, Sarah tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana cara untuk mengubah nasibnya. Mimpinya untuk keluar dari kemiskinan dan membahagiakan ibunya selalu menjadi sumber semangat. Namun, untuk mencapai semua itu, Sarah tahu dia membutuhkan lebih dari sekadar usaha biasa. Malam itu, ketika Sarah merasa sangat tertekan, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampus, berusaha menenangkan pikiran. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, memberikan sedikit kenyamanan di tengah kecemasannya. Sarah melangkah tanpa tujuan, hanya ingin menghindari keramaian di dalam kos yang terasa sesak. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa pertemuan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat berada di area kantin, Sarah bertemu dengan Dini, teman sekelas yang juga seorang mahasiswa. Dini adalah sosok yang selalu ceria, dan meskipun mereka tidak terlalu dekat, Sarah mengenalnya sebagai seseorang yang agak terbuka dan tidak terlalu menghakimi orang lain. Dini menyapanya dengan senyuman lebar, seolah-olah tidak ada yang bisa merusak keceriaan gadis itu. Mereka berbincang sejenak tentang tugas kuliah, hingga akhirnya Dini memulai percakapan yang lebih pribadi. "Sarah," ujar Dini sambil menatapnya dengan ekspresi yang agak serius. "Aku tahu kamu pasti lagi pusing dengan semua biaya hidup dan kuliah ini, kan? Kalau kamu butuh uang cepat, aku bisa bantu." Sarah menatap Dini dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud. "Maksud kamu apa, Din?" Dini menunduk sebentar, seolah memastikan tidak ada orang yang mendengarkan, lalu berbisik pelan, "Gini, aku kenal beberapa orang yang butuh hiburan. Mereka bayar mahal kok, gak perlu kerja keras. Cuma, kamu tahulah." Dini melirik Sarah dengan senyum yang menyiratkan sesuatu yang tidak pernah Sarah bayangkan sebelumnya. Sarah terkejut. Kalimat itu datang begitu saja, tanpa basa-basi.
Ia tidak tahu harus berkata apa, dan untuk sesaat, pikirannya kosong. Bagaimana bisa Dini, teman yang biasa dia ajak belajar, menawarkan hal seperti itu? Namun, di saat yang sama, Sarah merasa terdesak. Uang untuk membayar biaya rumah sakit ibunya sudah hampir habis. Hutang yang semakin menumpuk membuatnya mulai berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan keluar yang bisa dia coba. Gak tahu, Din. Aku nggak yakin, jawab Sarah dengan suara parau, seolah ada yang mencekiknya. Ia merasa malu, namun tekanan hidup membuatnya terbelenggu dalam kebimbangan. Dini tersenyum lembut. Cuma sekali aja, Sarah. Kamu pikirkan lagi, ini cuma cara untuk bertahan hidup. Kamu nggak harus terus-terusan begini. Kalau nggak suka, ya tinggal berhenti. Gak ada yang bakal tahu kok. Akhirnya, Sarah merasa terpojok. Hatinya bergejolak, ada rasa cemas dan juga rasa ingin tahu. Apa yang seharusnya ia lakukan? Dia ingin sekali membantu ibunya, tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin kehilangan dirinya sendiri dalam proses ini. Namun, rasa putus asa membuatnya mempertimbangkan semua pilihan yang ada. Keesokan harinya, setelah banyak berpikir semalaman, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah itu. Dunia yang gelap ini, yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, kini seolah tak terhindarkan lagi. Meskipun Sarah tahu jalan yang ia pilih salah, ia merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tak memberinya banyak pilihan. Dengan langkah berat, Sarah menghubungi Dini, dan keputusan itu pun diambil. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Keputusan yang dimulai dengan niat untuk bertahan hidup, justru mengarah pada jalan yang lebih kelam, penuh dengan intrik dan keinginan yang bisa merusak segalanya. Sementara itu, hujan terus turun di luar, seolah memberikan pelukan yang tidak pernah Sarah rasakan. Semua harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu, memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan ketidakpastian. Pagi itu, Sarah bangun dengan perasaan yang lebih berat dari biasanya. Matanya sembab karena kurang tidur, tubuhnya terasa kaku seolah menolak bergerak, dan pikirannya dipenuhi keraguan. Meski keputusan sudah dibuat, beratnya kenyataan yang menanti di ujung hari itu membuatnya ingin kembali menarik selimut dan menghilang. Tapi tidak ada waktu untuk mundur. Ia sudah berada di jalan yang tak mungkin ditinggalkan. Dari sudut kecil kamar kosnya, Sarah duduk memandangi piring sarapannya. Nasi yang dingin dan telur setengah matang terasa hambar di mulutnya. Sendok yang ia genggam bergetar pelan, seolah-olah gemetar itu berasal dari tangannya yang tak bisa berhenti resah. Beberapa detik kemudian, piring itu ia dorong menjauh. Ia menghela napas panjang, berdiri, dan melangkah keluar kamar. Pagi yang biasanya terasa segar dan menjanjikan kini terasa kelabu. Langit di atas Jakarta mendung, seperti mencerminkan suasana hatinya. Sarah berjalan pelan menuju kampus, melewati jalan setapak yang biasa ia lalui, tapi kali ini langkahnya terasa berat. Setiap langkah seolah membawa beban baru yang menghimpit dadanya. Bayangan percakapan dengan Dini semalam terus menghantui pikirannya. Kamu nggak sendiri kok, Sarah. Kita semua pernah merasa takut waktu pertama kali. Tapi ini cuma permulaan. Setelah ini, semuanya akan lebih mudah. Kamu akan baik-baik saja, begitu kata Dini dengan suara tenang, bahkan hampir meyakinkan. Tapi Sarah tidak yakin apakah Dini benar-benar peduli, atau hanya mencoba menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang sama-sama mereka pilih. Setibanya di kampus, Sarah mencoba bersikap biasa. Ia tersenyum pada beberapa teman yang menyapanya, namun senyumnya kaku, seperti topeng yang ia kenakan hanya untuk menyembunyikan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Pandangannya melayang ke arah lorong belakang gedung kuliah, tempat di mana ia dan Dini telah sepakat untuk bertemu. Lorong itu sepi, hanya ada suara langkah kakinya yang bergema ketika ia melangkah menuju sebuah pintu yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, dunia lain menantinya. Dunia yang ia tahu akan sulit untuk ditinggalkan begitu ia memasukinya. Ia berhenti di depan pintu itu, menarik napas panjang, dan menguatkan hatinya sebelum mengetuk pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka.
Dini muncul dengan senyum yang lebar. Wajahnya yang ceria dan penuh percaya diri seolah menjadi kontras dari kegelisahan yang Sarah rasakan. "Ayo masuk," kata Dini sambil menarik tangan Sarah dengan lembut. Ruangan di balik pintu itu sederhana. Sebuah sofa lusuh berada di sudut ruangan, ditemani meja kecil yang penuh dengan kertas dan gelas kopi kosong. Aroma rokok dan parfum menyatu di udara, menciptakan suasana yang menyesakkan. Sarah duduk di sofa itu, merasa tak nyaman. "Kamu oke, kan?" tanya Dini sambil menatapnya. Sarah hanya mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia merasa jauh dari oke. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi jurang, hanya tinggal menunggu saat untuk jatuh. "Sebentar lagi dia datang," kata Dini. "Kamu nggak perlu khawatir, kok. Ini cuma ngobrol aja. Kalau nggak nyaman, kamu bisa bilang." Tapi Sarah tahu, tidak ada yang sesederhana itu. Ngobrol hanyalah kata untuk menutupi kenyataan yang jauh lebih rumit dan sulit diterima. Ia mencoba menenangkan diri, namun jantungnya berdetak kencang, seperti ingin meledak. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Seorang pria masuk ke dalam ruangan. Dia mengenakan setelan jas rapi, dengan rambut yang sedikit memutih di pelipisnya. Wajahnya kaku, tapi tatapan matanya tajam, penuh pengamatan. Pria itu melangkah ke arah Sarah, lalu mengulurkan tangan sambil tersenyum tipis. "Pak Arman," katanya memperkenalkan diri. Sarah menjabat tangannya dengan gugup. "Sarah," jawabnya pelan. Pak Arman duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Sarah. Seketika, suasana menjadi lebih menegangkan. Sarah merasa sulit bernapas. Ia mencoba menghindari tatapan pria itu, tapi matanya terus mengikuti setiap gerak-geriknya. Keheningan yang canggung berlangsung beberapa saat sebelum Pak Arman memecahkannya dengan pertanyaan yang membuat Sarah semakin terpojok. "Kenapa kamu memutuskan untuk melakukan ini, Sarah?" Pertanyaan itu melayang di udara, menggantung di antara mereka. Sarah terdiam, merasa sulit untuk merangkai kata. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha mencari jawaban yang tidak terlalu memalukan. "Saya butuh uang," jawabnya akhirnya, nyaris berbisik. Pak Arman mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabannya. "Semua orang punya alasan masing-masing," katanya. "Tapi aku ingin memastikan, kamu nyaman melakukan ini." Kata-katanya terdengar seperti janji keamanan, tapi Sarah tidak merasa aman sedikit pun. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam kandang besar. Lalu, tanpa peringatan, Pak Arman berpindah ke sofa yang sama dengan Sarah. Jarak mereka kini hanya beberapa inci. Sarah merasa semakin gugup, tapi ia tidak bergerak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Aku suka kejujuranmu," kata Pak Arman sambil menatapnya dengan intens. Tangannya perlahan menyentuh lengan Sarah, membuatnya merasakan sensasi aneh yang bercampur antara takut dan bingung. "Ini baru awal," katanya lagi. "Kalau kamu tetap bersikap seperti ini, aku yakin kita bisa saling membantu." Sarah ingin menarik diri, ingin berteriak dan lari dari tempat itu. Tapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia hanya bisa duduk diam, membiarkan situasi mengalir tanpa bisa mengubah apapun. Di dalam hatinya, Sarah tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Keputusan yang ia buat bukan hanya soal uang atau kebutuhan. Ada sesuatu yang lebih gelap yang ia rasakan, sesuatu yang sulit ia jelaskan, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti tenggelam dalam arus yang semakin dalam, tanpa tahu apakah ia akan bisa keluar dari sana. Hari itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan konflik batin. Dunia gelap yang ia masuki bukan hanya tentang pertemuan di balik pintu tertutup, tapi juga tentang pergulatan yang tak henti-hentinya di dalam dirinya sendiri. Dan meski ia ingin percaya bahwa semuanya akan berakhir baik-baik saja, ia tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam jalan yang telah ia pilih. Hari itu, langit tampak sama seperti biasa, tapi di hati Sarah, badai sedang menggulung. Semuanya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menghimpitnya dari segala arah. Sepulang dari pertemuan itu,
tubuhnya terasa lelah, bukan karena fisik, tetapi karena perang batin yang terus berkecamuk. Ia berjalan pulang dengan langkah yang tak beraturan, tatapan kosong mengarah ke trotoar yang retak-retak. Sarah merasa seperti dirinya telah berubah, entah sejak kapan, ia tak tahu. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang begitu nyata. Ketika ia tiba di kosnya, pintu kayu yang sederhana itu tampak seperti satu-satunya tempat ia bisa berlindung. Namun begitu pintu itu tertutup di belakangnya, air mata yang ia tahan sepanjang jalan akhirnya tumpah. Ia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Sarah menangis dalam diam, tangis yang begitu dalam hingga rasanya tak ada suara yang mampu keluar dari tenggorokannya. Tangannya menutupi wajah, seolah mencoba menyembunyikan dirinya dari kebenaran yang begitu menyakitkan. Namun, di balik kesedihannya, ada rasa hampa yang menakutkan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia tangisi, apakah rasa bersalah, takut, atau mungkin rasa kehilangan atas dirinya sendiri. Di dalam kamar yang sempit itu, ia duduk memeluk lututnya, memandangi dinding yang retak. Cahaya matahari sore yang menembus tirai tipis membentuk bayangan samar, namun bagi Sarah, dunia terasa gelap. Dini menelepon malam itu, seperti biasa. Suaranya riang, penuh optimisme, seolah tidak ada yang salah. Sarah, aku dengar tadi lancar ya. Gimana? Aku yakin kamu baik-baik aja, kan? Sarah ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa tidak, dia tidak baik-baik saja. Tapi kata-kata itu hanya tersangkut di tenggorokannya. Sebaliknya, ia menjawab dengan suara yang dibuat-buat ceria, iya, baik. Semua baik, bagus. Kamu hebat, Sarah, kata Dini, dengan nada seperti kakak yang bangga pada adiknya. Setelah panggilan berakhir, Sarah meletakkan ponselnya dengan pelan. Ia berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit dengan pandangan kosong. Ia memikirkan semua kata-kata yang ingin ia ucapkan, semua emosi yang ia rasakan, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa aku salah? Apa aku pengecut karena menyerah pada keadaan ini? Pikiran itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Sarah kembali menjalani hari seperti biasa. Ia pergi ke kampus, bertemu teman-teman, dan tersenyum seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai retak. Ia merasa terpisah dari dunia di sekitarnya, seolah-olah dirinya adalah bayangan yang mengikuti orang lain. Pada malam ketiga, Pak Arman mengirim pesan. Kamu sudah siap untuk bertemu lagi. Sarah membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdebar, dan tangannya gemetar ketika ia mencoba mengetik balasan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Setiap kata yang terpikirkan terasa salah. Akhirnya, ia hanya mengetik, "Ya, Pak." Pertemuan kedua berlangsung di sebuah hotel mewah di tengah kota. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit lobi, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Sarah merasa seperti seseorang yang tersesat di tempat yang bukan miliknya. Di dalam kamar, Pak Arman menyambutnya dengan senyuman yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi berbasa-basi seperti sebelumnya. Pak Arman lebih langsung, lebih dalam, lebih mendominasi. Sarah mencoba mengontrol perasaannya, tetapi sulit. Setiap sentuhan, setiap kata dari pria itu, membuat tubuhnya semakin tegang. Namun, di balik semua itu, ada rasa yang ia benci tapi tidak bisa ia tolak, rasa bahwa mungkin, di momen tertentu, ia menemukan pelarian. Ketika malam semakin larut, Pak Arman duduk di tepi ranjang, menatap Sarah yang duduk di sofa di sudut ruangan. Kamu tahu, Sarah, katanya dengan nada lembut, aku suka caramu menjaga diri. Kamu terlihat murni, berbeda dari yang lain. Kata-kata itu menusuk Sarah seperti pisau. Murni, ia merasa seperti sedang dipermainkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menganggapnya murni sementara ia sendiri merasa begitu kotor, begitu rusak. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang ia latih untuk menyembunyikan luka di dalam dirinya. Saat Sarah pulang malam itu, ia merasa seperti bayangan dirinya sendiri.
Ia berjalan di jalanan yang sepi, dengan lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip, dan suara kendaraan yang sesekali lewat. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi tidak cukup untuk mengusir panas rasa bersalah yang terus membakar dadanya. Di dalam kamar kosnya, Sarah kembali menangis. Tapi kali ini, tangisannya berbeda. Ada keputusasaan yang lebih dalam, kelelahan yang lebih nyata. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit, dan itu menakutkan. Sarah mulai bertanya-tanya, apakah aku masih Sarah yang dulu? Apakah aku bisa kembali menjadi diriku lagi? Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis di jurnalnya. Tulisan itu penuh dengan kalimat-kalimat yang kacau, penuh emosi yang tumpah ruah. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Aku merasa hampa, tapi juga penuh dengan rasa yang bercampur aduk. Aku takut, tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku takuti. Aku ingin berhenti, tapi aku juga tidak tahu bagaimana caranya. Tulisan itu adalah jeritan hatinya, sebuah percobaan untuk memahami dirinya sendiri. Tapi saat ia selesai menulis, ia merasa lebih kosong dari sebelumnya. Dunia gelap yang ia masuki kini mulai mengambil lebih banyak dari dirinya. Ia bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Dan dalam keheningan malam itu, Sarah hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sarah duduk di lantai kamarnya, punggungnya bersandar pada tempat tidur yang sempit. Pikirannya penuh dengan kekacauan yang sulit ia jelaskan. Di atas pangkuannya, tergeletak jurnal yang mulai penuh dengan tulisan-tulisan pendek, goresan emosi yang ia tuangkan dengan hati-hati. Tapi malam itu, ia bahkan tidak punya energi untuk menulis. Matanya menatap kosong ke dinding di depannya. Ia bisa mendengar suara dari kamar sebelah, teman kosnya yang sedang menonton drama Korea dengan tawa kecil yang sesekali terdengar. Dunia mereka terasa begitu jauh dari dirinya. Sarah menyentuh pergelangan tangannya yang dingin. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak tahu apakah itu karena cuaca atau perasaan yang terus menghantam dirinya tanpa henti. Semua ini mulai terasa seperti penjara. Penjara yang ia buat sendiri, di mana ia tidak tahu bagaimana caranya keluar. Suara ponselnya bergetar, memecah keheningan. Ia melirik layar, nama Dini muncul dengan pesan singkat, Pak Arman suka sama kamu. Dia bilang kamu spesial. Spesial. Sarah merasa ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah tarikan napas pendek yang menyakitkan. Kata itu terdengar seperti penghinaan baginya. Apa yang spesial dari seseorang yang sudah kehilangan dirinya sendiri? Ia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, ia membanting tubuhnya ke kasur, membiarkan pikirannya melayang ke tempat lain. Tapi setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian, bayangan Pak Arman muncul di benaknya. Tatapannya, sentuhannya, kata-katanya, semuanya terasa seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Malam itu, ia bermimpi tentang masa kecilnya. Ia melihat dirinya berlari di halaman rumah, dengan ibunya yang tersenyum dari pintu. Sarah kecil memegang bunga di tangannya, bunga liar yang ia petik dari taman tetangga. Ibu, lihat, ini buat ibu. Suara kecilnya terdengar ceria. Ibunya tertawa dan memeluknya. Ketika Sarah terbangun, air mata sudah mengalir di pipinya. Ia menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan isakan. Mimpi itu terasa seperti ejekan, sebuah pengingat tentang kehidupan yang pernah ia miliki, kehidupan yang kini terasa begitu jauh. Pagi datang terlalu cepat, dan Sarah merasa seperti tubuhnya tidak punya energi untuk memulai hari. Tapi ia tahu, ia harus bangkit. Ada tanggung jawab yang menunggunya, ada peran yang harus ia mainkan di depan dunia. Di kampus, Sarah bertemu dengan beberapa temannya. Mereka tertawa dan bercanda seperti biasa, tapi Sarah hanya tersenyum kecil, pura-pura menikmati kebersamaan itu. Setiap kali salah satu dari mereka bertanya, "Kamu kenapa? Kayak capek banget?" Ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Enggak apa-apa, cuma lagi banyak tugas aja." Kebohongan itu mulai terasa seperti rutinitas baginya, sesuatu yang ia ulangi setiap hari tanpa berpikir lagi. Tapi di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa ia sedang membangun dinding di antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Hari itu berlalu seperti mimpi buruk yang membosankan. Ketika malam tiba, Pak Arman kembali mengirim pesan. Kamu bisa ketemu malam ini. Sarah memandangi pesan itu lama. Ia tahu, ia bisa saja menolak. Tapi menolak berarti ia harus menghadapi kenyataan bahwa semua ini tidak akan berakhir begitu saja. Ia menutup matanya, mengambil napas panjang, lalu mengetik balasan singkat, "Iya, Pak." Pertemuan kali ini berlangsung di apartemen Pak Arman. Tempatnya luas, dengan pemandangan kota yang gemerlap dari balik jendela kaca. Tapi bagi Sarah, semuanya terasa dingin, seperti tidak ada kehidupan di tempat itu. Pak Arman menyambutnya dengan senyuman yang sama seperti sebelumnya, senyuman yang entah kenapa selalu membuat Sarah merasa kecil. Ia menawarinya minuman, tetapi Sarah hanya menggeleng. "Malam ini kita santai saja," kata Pak Arman, duduk di sofa besar. "Aku cuma ingin bicara." Sarah duduk di sudut lain ruangan, menjaga jarak sejauh mungkin. Tapi ia tahu, jarak itu hanya sementara. "Aku tahu ini mungkin sulit untukmu," kata Pak Arman, menatapnya dengan mata yang tajam. "Tapi kamu kuat, Sarah. Itu yang membuatku tertarik padamu." Kata-kata itu menusuk Sarah seperti belati. Mia ingin marah, ingin berteriak bahwa ia tidak kuat. Tapi di dunia ini, kelemahan bukanlah sesuatu yang bisa ia tunjukkan. Jadi ia hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih seperti topeng daripada ekspresi sebenarnya. "Kenapa diam?" tanya Pak Arman. "Enggak apa-apa, Pak," jawab Sarah pelan. Pak Arman mendekat, duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh pipi Sarah, membuatnya merasa seperti sedang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia ingin menepis tangan itu, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. "Kamu terlalu cantik untuk terlihat sesedih ini," bisik Pak Arman. Kata-kata itu membuat air mata menggenang di mata Sarah. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menghentikan semua ini. Tapi suaranya hilang, tenggelam dalam keheningan yang menyakitkan. Malam itu berakhir dengan Sarah yang merasa lebih kosong daripada sebelumnya. Ketika ia pulang, ia langsung menuju kamar mandi, menyalakan air, dan duduk di bawah pancuran. Air dingin mengalir di tubuhnya, tetapi tidak bisa menghapus rasa kotor yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia memeluk lututnya, tubuhnya berguncang karena tangis yang tak tertahankan. "Apa yang sedang aku lakukan?" pikirnya berulang kali. Di balik semua rasa sakit itu, ada satu hal yang semakin jelas baginya, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi setiap kali ia mencoba memikirkan jalan keluar, ia merasa semakin terperangkap. Dunia gelap ini telah mencengkeramnya terlalu erat, dan ia tidak tahu apakah ia masih punya kekuatan untuk melawan. "Aku ingin pulang," bisiknya dalam gelap, meski ia tidak tahu kemana. Pagi itu, Sarah duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya sembab, bibirnya kering, dan tangannya gemetar. Ia belum tidur semalam. Sepanjang malam, ia hanya duduk di lantai kamar mandi, merasakan air dingin dari pancuran mengalir di kulitnya. Tapi bahkan air dingin itu tidak bisa memadamkan api yang membakar batinnya. Di luar jendela, suara burung berkicau terdengar samar, seolah mengejek keheningan yang mencekam di dalam kamarnya. Sarah memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang tidak ia temukan. Ia merasa hampa. "Aku nggak bisa terus kayak gini," bisiknya pelan, tapi suaranya terdengar asing bagi dirinya sendiri. Ia merasa suaranya tidak lagi miliknya, hanya gema dari seseorang yang pernah ia kenal. Setelah beberapa lama, ia akhirnya berdiri. Langkahnya berat ketika menuju kamar mandi, menyalakan keran, dan mencuci wajahnya. Air dingin membasuh pipinya yang basah oleh sisa air mata semalam, tapi tidak bisa menyentuh luka yang lebih dalam. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya. Matanya yang dulu bersinar kini redup, seperti lampu yang hampir padam. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan kaca itu, berharap bisa meraih sesuatu di balik bayangan. Tapi yang ia temukan hanyalah dirinya sendiri, retak, rapuh, dan hilang. Hari itu ia tidak pergi ke kampus. Ia bahkan tidak peduli apa alasan yang harus ia beri kepada dosennya nanti.
Dunia luar terasa terlalu keras untuk dihadapi. Sarah hanya ingin bersembunyi, ingin menghilang sejenak dari segala hal yang menghimpitnya. Hari berikutnya, Sarah memutuskan untuk pergi kuliah. Di kampus, teman-teman mulai memperhatikan perubahan Sarah. Meskipun ia masih berusaha tampil biasa, penurunan semangatnya, serta keengganannya untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau kuliah, jelas terlihat. Salah satu teman sekelasnya, Maya, yang sudah lama menjadi sahabat dekat, mulai merasa khawatir. Aku tahu kamu lagi banyak masalah, tapi kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu berubah, dan aku nggak tahu kenapa. Ada apa? Tanya Maya suatu sore ketika mereka duduk berdua di kantin kampus, mengerjakan tugas bersama. Sarah menatap Maya sejenak, mencoba menyembunyikan keraguan dalam hatinya. Ia tidak bisa memberitahu Maya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang pertemuan-pertemuan gelapnya, atau tentang tekanan yang ia rasakan. Tapi sesuatu dalam diri Sarah mulai goyah, merasa ada yang perlu diungkapkan. Di dalam dirinya, ada sebuah pergulatan batin yang semakin lama semakin menyakitkan. Gak apa-apa, Mei, jawab Sarah akhirnya, meskipun suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Aku cuma butuh waktu, banyak yang harus diurus. Namun, Maya tidak mudah dibohongi. Ia tahu Sarah lebih baik dari itu, dan jelas terlihat ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Kamu nggak sendiri, Sarah. Aku ada di sini kalau kamu butuh bicara. Gak usah takut. Tapi Sarah hanya tersenyum pahit. Ada rasa terasing yang begitu dalam di hatinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Namun, dalam hatinya yang terluka, dia mulai merasakan sebuah perasaan yang berbeda, perasaan kesepian yang semakin menyesakkan. Di sisi lain, kehidupannya yang terperangkap dalam dunia gelap mulai membawa Sarah semakin jauh dari diri aslinya. Meski ia terus berpikir untuk keluar, kenyataan terasa lebih rumit daripada yang ia kira. Pak Arman, yang awalnya hanya menjadi seorang teman dalam hidupnya, kini menjadi bagian yang lebih besar dalam rutinitasnya. Setiap pertemuan dengan Pak Arman meninggalkan bekas yang lebih dalam, tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Rasa cemas, bingung, dan bahkan ada bagian dari dirinya yang mulai merasa terhubung dengan Pak Arman, meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang salah. Namun, apa yang lebih menyakitkan bagi Sarah adalah saat dia kembali ke rumah dan mendengar bahwa ibunya yang semakin sakit. Setiap kali ia harus mengeluarkan uang untuk pengobatan ibunya, ia merasa semakin terjerat dalam masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ibunya yang penuh kasih sayang, yang selama ini selalu mengingatkan Sarah untuk tetap berjuang dan tidak menyerah, kini mulai merasakan betapa beratnya perjuangan hidup mereka. Setiap malam, Sarah duduk di samping ibunya, mencoba menenangkan hatinya yang semakin kacau. Satu malam, ketika ibunya terbaring lemah di tempat tidur, Sarah duduk di sampingnya, menatap wajah tua ibunya yang terlihat lelah. Ibunya membuka matanya dan menatap Sarah dengan tatapan penuh kasih. Sarah, kamu baik-baik saja? Tanya ibunya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jangan biarkan apapun mengganggu hatimu. Ingat, kita selalu punya harapan, selama kita berusaha. Kata-kata ibunya itu semakin membuat hati Sarah terasa hancur. Ia merasa dirinya sudah jauh dari harapan ibunya, jauh dari tujuan yang seharusnya. Perasaannya terpecah, antara rasa bersalah dan rasa cinta yang tak bisa ia ungkapkan. Sambil menahan air mata, Sarah memegang tangan ibunya yang mulai dingin. Aku akan baik-baik saja, Bu, jawab Sarah dengan suara terbata, meskipun ia tahu itu hanyalah kebohongan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa semakin kosong. Kehidupan Sarah semakin mendalam berada dalam krisis identitas. Apakah ia benar-benar bisa keluar dari lingkaran ini? Apakah jalan yang ia pilih benar-benar untuk menyelamatkan ibunya, atau justru membuatnya semakin kehilangan diri sendiri? Setiap kali ia melihat ibunya yang semakin lemah, ada perasaan yang semakin kuat, rasa tertekan dan bersalah karena tidak bisa memberi lebih. Namun,
Semuanya berubah ketika Sarah mendapat kabar bahwa ibunya harus menjalani perawatan yang lebih intensif di rumah sakit, dan biaya yang diperlukan lebih besar dari yang bisa ia tanggung. Itulah titik balik yang membuat Sarah benar-benar merasa terhimpit. Keputusannya untuk terus bertahan dalam kehidupan yang gelap ini semakin sulit. Hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan, dan ia tahu bahwa sesuatu harus berubah, sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Suatu malam, setelah berjam-jam berpikir, Sarah memutuskan untuk bertemu dengan Maya. Ia merasa sudah saatnya untuk membuka diri, untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maya yang mendengarkan dengan penuh perhatian, akhirnya bisa merasakan betapa dalam luka Sarah. Kamu nggak sendiri, Sarah. Aku tahu hidup nggak mudah, dan aku nggak akan menilai kamu, kata Maya, sambil memeluk sahabatnya yang terluka itu. Aku ada untuk kamu, apapun yang terjadi. Air mata mulai mengalir dari mata Sarah. Ada perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah dunia yang gelap itu perlahan-lahan mulai cerah, setidaknya di dalam hatinya. Namun, ia tahu bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai. Disinilah titik balik terbesar dalam hidup Sarah dimulai. Ia harus memilih, apakah ia akan terus terperangkap dalam dunia yang membuatnya semakin jauh dari dirinya, ataukah ia akan menemukan kembali kekuatan untuk bangkit. Dan meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan kesulitan, Sarah tahu satu hal pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Sejak pertemuan malam itu dengan Maya, Sarah merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Seakan-akan, sebuah pintu baru terbuka, memberi sedikit cahaya dalam kegelapan yang selama ini menyelimuti dirinya. Meskipun hidupnya masih jauh dari sempurna, Sarah mulai merasa bahwa ada harapan, meskipun itu masih jauh dan kabur. Maya, sahabat yang selalu ada untuknya, menjadi satu-satunya jangkar yang membuat Sarah merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. Setiap hari, kenyataan kembali memukulnya dengan keras. Ibunya yang semakin parah kondisinya, masalah biaya rumah sakit yang terus menumpuk, dan kebingungannya mengenai pilihan hidup yang telah ia ambil, semuanya membuat Sarah merasa terjepit. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk menyelesaikan semua ini, ia merasa terus-menerus terjebak di dalam dunia yang gelap dan penuh kebohongan. Suatu sore, ketika Sarah pulang dari kampus, ia mendapati pesan singkat dari Dini. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat, kamu harus ketemu Pak Arman malam ini. Ada yang penting. Sarah menatap ponselnya, merasa bingung. Sudah beberapa hari sejak pertemuan terakhir dengan Pak Arman, dan meskipun ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan, ada rasa takut jika ia menolak. Ia merasa terikat, terperangkap dalam lingkaran yang sulit dipahami, dan untuk pertama kalinya, Sarah merasa seolah ia tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Sarah merasa semakin bingung dan hancur. Kematian ibunya yang semakin dekat, hutang yang menumpuk, dan beban moral yang semakin berat membuatnya merasa tidak bisa menghindar lagi. Ia sadar bahwa hidupnya mulai meluncur ke jalur yang gelap, dan meskipun ia ingin kembali ke jalan yang benar, ia tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu, Sarah memutuskan untuk menemui Dini dan Pak Arman, meskipun perasaannya kacau. Begitu ia sampai di tempat yang telah disepakati, ia merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Dini sudah menunggu di sana, dan saat melihat Sarah datang, wajahnya tampak serius. Ada apa? Tanya Sarah, suaranya terdengar sedikit gemetar. Dini menarik Sarah ke samping dan berbicara pelan. Aku tahu kamu udah nggak nyaman dengan semua ini, Sarah. Tapi kali ini untuk ibumu. Pak Arman bisa bantu biaya rumah sakitnya, tapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Sarah terdiam. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, dan meskipun hatinya menentang, ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang sudah terlalu jauh melibatkan dirinya. Pak Arman muncul, seperti biasa dengan senyuman yang tampak dingin namun penuh kuasa. Sarah, aku bisa bantu kamu, katanya dengan suara rendah dan mengarah langsung ke intinya. Tapi ada sesuatu yang harus kamu berikan. Ini adalah kesempatan terakhir yang kamu punya untuk menyelamatkan ibumu.
Sarah menatapnya, merasa hati dan pikirannya bertarung. Di satu sisi, ia tahu bahwa Pak Arman bisa memberi uang untuk perawatan ibunya. Di sisi lain, ada rasa jijik dan penyesalan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai? Ia tidak tahu berapa lama ia bisa terus hidup seperti ini, terperangkap dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Pak Arman mendekat, dan Sarah bisa merasakan ketegangan itu semakin memuncak. Kamu sudah jauh terlibat, Sarah. Ini adalah kesempatan yang tidak akan datang lagi. Kamu harus memilih sekarang, ujar Pak Arman dengan nada yang mengancam, meskipun kata-katanya terdengar lembut namun tegas. Perasaan Sarah semakin kacau. Ia ingin berteriak, melepaskan diri, dan menghancurkan semuanya. Tetapi hatinya berontak, mempertanyakan apakah ada cara lain yang bisa ditempuh. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah masih ada harapan untuk memperbaiki hidupnya? Namun, pada saat yang bersamaan, Sarah merasa ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Seseorang harus mengakhiri siklus ini, dan jika ia terus bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan ini, ia akan kehilangan segalanya. Dalam keheningan yang menegangkan, Sarah menyadari sesuatu yang sangat mendalam, ia harus keluar dari lingkaran ini, apapun caranya. Malam itu, Sarah memutuskan untuk pergi. Ia tidak memberikan jawaban kepada Pak Arman, dan setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, ia berbalik dan pergi begitu saja. Perasaannya sangat kacau, seperti baru saja melepaskan diri dari sesuatu yang sangat berat. Sesaat, ia merasa terlepas, tetapi sekaligus sangat takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Meskipun ia tahu perawatannya semakin mahal dan semakin sedikit waktu yang ia miliki, ia tahu ia harus berbicara dengan ibunya, menceritakan semuanya, meskipun itu akan sangat sulit. Dengan gemetar, Sarah duduk di samping ibunya, yang sudah terbaring lemah di tempat tidur. "Bu, aku ingin minta maaf," kata Sarah, dengan suara serak. "Aku merasa selama ini aku gagal sebagai anak. Aku memilih jalan yang salah, dan aku nggak bisa memperbaiki semuanya." Ibunya membuka matanya, menatap Sarah dengan lembut, meskipun tubuhnya terlihat semakin rapuh. "Sarah, kamu nggak pernah gagal. Kamu cuma manusia, yang berjuang untuk hidup. Semua yang kamu lakukan itu untuk ibu, dan ibu nggak pernah merasa kamu salah. Jangan merasa kamu harus menyelamatkan aku dengan cara apapun yang membuat kamu merasa terperangkap." Air mata mulai mengalir dari mata Sarah, dan ia memeluk ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada cinta yang lebih besar dari segala kesalahan yang ia buat, cinta yang tidak menghakimi, yang hanya ingin ia berjuang untuk menjadi lebih baik. Sarah tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia harus mencari cara untuk membayar biaya rumah sakit ibunya, dan ia harus melangkah keluar dari dunia gelap yang telah menjeratnya. Ia tahu ini akan menjadi perjalanan panjang, penuh perjuangan, tetapi setidaknya kali ini, ia tidak akan melakukannya sendirian. Dengan tekad yang baru, Sarah memutuskan untuk mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan. Dunia di luar sana mungkin masih penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin bahwa jika ia tetap berjuang dan berani menghadapi kenyataan, ia bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik. Hari-hari setelah pertemuan emosional dengan ibunya membuat Sarah merasa sedikit lebih ringan, meskipun masalah-masalah besar masih mengadang di hadapannya. Ibunya masih dalam perawatan intensif, dan setiap harinya biaya pengobatan semakin meningkat. Namun, Sarah merasa ada kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah tekad untuk keluar dari lingkaran gelap yang selama ini membelenggunya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Maya lebih sering, mencari dukungan dan bimbingan. Maya menjadi orang yang membantunya menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Setiap kali Sarah merasa tertekan atau bingung, Maya ada untuk mendengarkan dan memberinya perspektif yang berbeda. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh ketakutan dan rasa bersalah. Kamu punya kekuatan lebih dari yang kamu kira,
kata Maya suatu sore, saat mereka duduk di sebuah kafe kecil setelah kuliah. Maya, yang selalu menjadi sahabat setia, mulai menyarankan Sarah untuk mencari bantuan lebih serius. Kenapa nggak coba konsultasi dengan seorang psikolog? Itu bisa bantu kamu untuk mengatasi semua perasaan itu. Aku tahu kamu berjuang sendiri, tapi kadang kita butuh orang lain untuk membantu menata semuanya, ujar Maya dengan tulus. Sarah merasa sedikit ragu, namun ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Selama ini, ia selalu berusaha menutup-nutupi perasaannya, menganggap dirinya cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Namun semakin hari, ia semakin sadar bahwa ia butuh bantuan. Ia tak bisa terus-menerus menanggung semuanya sendirian. Sementara itu, hidupnya di kampus semakin berat. Teman-teman mulai menjauh karena rumor yang beredar tentang dirinya. Meskipun ia mencoba bersikap biasa, Sarah bisa merasakan tatapan penuh penilaian dari sebagian besar mahasiswa yang pernah mengenalnya. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya ia jalani, dan mereka tak akan pernah mengerti. Bahkan dosen-dosen pun mulai memperlakukannya dengan dingin, seolah-olah Sarah adalah beban yang tak pantas ada di ruang kuliah mereka. Satu-satunya tempat yang masih memberi sedikit kenyamanan bagi Sarah adalah di rumah sakit, saat ia menghabiskan waktu dengan ibunya. Walaupun ibunya semakin lemah, kehadirannya selalu memberi kekuatan dan pengingat bagi Sarah untuk terus berjuang. Setiap malam setelah perawatan, mereka duduk berdua di ruang rawat inap, berbicara tentang masa depan, dan tentang harapan yang masih ada, meskipun tipis. Suatu hari, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang psikolog yang direkomendasikan Maya. Itu adalah langkah pertama yang berat, tetapi saat ia duduk di ruang tunggu, Sarah merasakan seolah-olah ada sedikit beban yang terangkat. Psikolog tersebut, seorang wanita bernama Dr. Andini, menerima Sarah dengan penuh perhatian dan empati. Ia mengerti betul betapa sulitnya untuk bisa membuka diri, dan ia tidak terburu-buru dalam membuat penilaian. Sarah, kata dokter Andini dengan lembut, kamu telah melalui banyak hal yang berat. Rasa cemas, rasa bersalah, dan bahkan mungkin perasaan tidak berdaya yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari proses penyembuhan. Tapi yang terpenting, kamu sudah mulai mengambil langkah untuk menghadapinya. Itu sudah merupakan keberanian yang besar. Percakapan itu dimulai dengan hati yang berat, tetapi sedikit demi sedikit Sarah mulai merasa lebih lega. Ia mulai mengungkapkan segala yang ia simpan dalam hatinya, tentang beban yang ia rasakan sebagai anak, tentang pilihannya yang salah, dan tentang pengkhianatan yang terjadi dalam hidupnya. Dokter Andini membimbing Sarah untuk melihat bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menemukan jalan kembali. Perjalanan ini tidak akan mudah, kata dokter Andini dengan suara lembut. Tapi yang paling penting adalah kamu berhenti bersembunyi dari dirimu sendiri. Kamu tidak perlu merasa bersalah selamanya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju perbaikan adalah kemenangan. Malam itu, Sarah pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sedikit kelegaan, tetapi masih banyak hal yang harus ia perjuangkan. Kembali ke rumah, Sarah duduk di samping ibunya, yang kini semakin lemah. Namun, ia merasa sedikit lebih kuat, seolah-olah ada harapan yang mulai menyusup dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya Sarah mulai melakukan perubahan kecil dalam hidupnya. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya, mengabaikan dunia luar yang penuh dengan penilaian. Ia mulai menjauhi Dini, yang dulu menjadi teman dekatnya, dan memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, keluarganya, pendidikan, dan dirinya sendiri. Meskipun godaan dan tekanan tetap ada, Sarah merasa bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil menuju pemulihan adalah yang paling berarti. Namun, ujian terbesar datang ketika Pak Arman menghubunginya lagi. Setelah beberapa minggu tak ada kontak, ia mendapatkan pesan singkat dari pria itu, kamu nggak bisa lari dari takdirmu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini adalah kesempatan terakhir. Sarah menatap ponselnya dengan gemetar. Perasaan takut dan bersalah muncul lagi dalam dirinya.
Namun, kali ini, ia tidak panik. Ia tahu bahwa keputusan ada di tangannya. Inilah saat yang menentukan apakah ia akan terus terjebak dalam lingkaran gelap ini atau benar-benar keluar dari semua ini. Dengan hati yang penuh tekad, Sarah memutuskan untuk bertemu Pak Arman. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik akhir dari segala yang telah terjadi. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe sepi, Pak Arman menatapnya dengan tajam, menunggu reaksi Sarah. Namun, Sarah sudah siap. Pak Arman, katanya dengan suara yang tegas, meskipun ada rasa cemas di dalam hatinya. Saya tidak ingin lagi terlibat dalam hal ini. Saya ingin hidup saya kembali. Saya sudah cukup menderita, dan saya tidak akan membiarkan hidup saya dihancurkan hanya untuk memenuhi keinginan Anda. Pak Arman terdiam sejenak, menatapnya dengan wajah yang tak terbaca. Kamu yakin dengan keputusanmu? Ini bukan hal yang bisa diubah begitu saja. Tapi saya ingin mengubah hidup saya. Saya tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan. Saya memilih untuk keluar dari semua ini. Dengan kata-kata itu, Sarah merasa seolah-olah beban yang ada di pundaknya mulai terangkat. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya, tetapi ini adalah langkah besar menuju kebebasan yang telah lama ia cari. Setelah pertemuan itu, Sarah memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada ibunya dan kuliahnya. Dengan tekad yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam dunia gelap yang selama ini menguasai hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang pasti, ia akan terus berjuang untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang selalu mendukungnya. Setelah keputusan tegas yang diambil Sarah untuk meninggalkan dunia gelap yang menguasainya, hidupnya mulai bergerak perlahan menuju perubahan. Meskipun tidak mudah, ada sedikit ketenangan yang mulai ia rasakan. Hari-harinya kini dipenuhi dengan belajar untuk ujian, merawat ibunya yang semakin parah. Kondisinya, dan mencoba menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Keputusan untuk menjauh dari Pak Arman dan Dini terasa benar, meskipun kadang-kadang godaan untuk kembali muncul begitu kuat. Namun, meskipun langkah-langkah kecil yang ia ambil terasa membawa sedikit harapan, masalah utamanya, kondisi ibunya yang semakin kritis dan hutang yang menumpuk, masih menjadi bayang-bayang gelap yang mengikutinya. Setiap kali Sarah duduk di samping tempat tidur ibunya, ia bisa merasakan waktu yang semakin berjalan cepat. Ibunya semakin lemah dan tubuhnya tak mampu lagi melawan penyakit yang sudah terlalu lama ia tanggung. Suatu malam, setelah selesai kuliah, Sarah menerima pesan dari Dini yang membuatnya terdiam. Pesan itu singkat, hanya berisi satu kalimat, Pak Arman mengalami kecelakaan. Dia di rumah sakit. Sarah tidak tahu bagaimana harus merespon. Ada sedikit rasa cemas, namun lebih dari itu, ia merasa lega. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini mungkin adalah karma atas semua perbuatannya selama ini. Meskipun ia sudah meninggalkan jalan itu, ingatan tentang masa lalu, tentang Pak Arman, tentang kebohongan yang ia jalani, masih menghantuinya. Namun, ketidakpastian yang ada membuat Sarah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Pak Arman dirawat. Ia ingin melihat bagaimana keadaan pria itu, meskipun hatinya bertanya-tanya apakah ini adalah ujian dari hidupnya yang harus ia hadapi. Sesampainya di rumah sakit, Sarah langsung menuju ruang IGD. Ada banyak dokter dan perawat yang berlarian, namun wajah Pak Arman tidak terlihat di antara mereka. Tiba-tiba, seorang perawat datang menghampiri Sarah dan memberitahunya bahwa Pak Arman sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Setelah beberapa saat, Sarah akhirnya bisa masuk ke ruang perawatan intensif itu. Ia melihat Pak Arman terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, dengan banyak selang dan alat medis yang terpasang di tubuhnya. Wajahnya yang dulu tampak penuh kekuasaan dan kontrol kini tampak lemah dan pucat. Sarah merasakan sedikit rasa kasihan, meskipun ada bagian dari dirinya yang masih merasa sakit hati karena apa yang telah dilakukan Pak Arman terhadapnya. Tepat ketika ia hendak berbalik dan meninggalkan ruangan itu, Pak Arman membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Melihat Sarah di sana,
Ia mencoba untuk berbicara, namun hanya terdengar suara yang sangat lemah. Sarah, maafkan aku menyesal. Kata-kata itu keluar dengan kesulitan, seperti sebuah beban yang sudah terlalu lama dipendam. Sarah terdiam. Bagaimana mungkin seorang pria yang telah merusak dirinya begitu rupa kini meminta maaf begitu saja? Ada bagian dari dirinya yang ingin menjerit, marah, atau bahkan meninggalkan ruangan ini, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Ini adalah karma. Ini adalah konsekuensi dari perbuatannya yang kini harus ia tanggung. Pak Arman, Sarah berkata dengan suara yang sangat tenang. Ini adalah hasil dari apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan mengingatnya sebagai penyesalanmu, tapi sebagai pelajaran hidup. Kamu mungkin menyesal, tapi hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua. Sarah memandangnya satu kali terakhir sebelum ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang perawatan. Setelah semua yang telah terjadi, ia merasa ada sebuah penutupan yang mulai terasa. Begitu banyak hal yang ia alami, begitu banyak luka yang harus sembuh. Namun, Sarah merasa kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa ia dapat mengendalikan hidupnya tanpa lagi membiarkan orang lain atau keputusan masa lalu merusak masa depannya. Keesokan harinya, Sarah kembali ke rumah dan menghabiskan waktu bersama ibunya. Kondisi ibunya semakin memburuk, dan Sarah tahu waktu yang ia miliki semakin terbatas. Setiap malam, ia berdoa untuk ibunya, berharap agar ia diberikan sedikit waktu lagi untuk bisa merawatnya dan memberi kebahagiaan yang seharusnya ia terima. Namun, takdir memang tak bisa ditebak. Beberapa hari kemudian, ibunya menghembuskan nafas terakhir dengan damai. Sarah merasa dunia seolah-olah runtuh, meskipun ia tahu bahwa ibunya kini berada di tempat yang lebih baik, bebas dari rasa sakit. Di tengah kesedihan yang mendalam, Sarah merasa bersyukur karena sempat mendampingi ibunya hingga akhir hidupnya. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Kehilangan ini memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi Sarah. Meskipun ia merasa sangat terluka, ia memutuskan untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkannya. Ia ingin bangkit dan menjadi lebih baik, untuk dirinya sendiri dan untuk kenangan ibunya. Namun, hidupnya tidak berhenti di situ. Hari-hari setelah kematian ibunya, Sarah merasa ada kekosongan besar dalam hidupnya. Ia harus kembali berjuang, kali ini tanpa dukungan ibunya. Namun, ia mulai mendapatkan kembali semangat yang hilang. Ia kembali fokus pada kuliahnya, memulai dari awal. Tidak ada lagi dunia gelap yang mengikutinya, tidak ada lagi kebohongan yang harus dijalani. Tahun demi tahun berlalu, dan Sarah berhasil lulus dari universitas dengan predikat yang membanggakan. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesedihan, penyesalan, dan kegagalan, Sarah akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di satu titik, saat ia sudah sukses dalam karir dan kehidupannya, ia menerima sebuah surat dari Pak Arman. Surat itu datang dengan permintaan maaf yang tulus dan cerita tentang hidupnya setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Pak Arman menulis bahwa ia kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, dan rasa hormat dari orang-orang sekitar, sebagai akibat dari perbuatannya terhadap Sarah dan kehidupan lainnya. Namun kali ini, Sarah tidak merasa marah. Ia tidak merasa bahwa Pak Arman layak mendapatkan pengampunan. Yang ia rasakan adalah rasa lega dan kebebasan. Ia telah melupakan masa lalu, dan hidupnya kini telah memasuki babak baru. Masa lalu adalah pelajaran yang mengajarinya banyak hal, tentang pengkhianatan, penyesalan, dan kebebasan. Dalam kedamaian hidup barunya, Sarah memilih untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan yang datang, dengan hati yang lebih kuat, dan dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjuangannya.